Ya, pasca vonis ringan dari Harvey Muiz yang kasusnya menyita perhatian publik, Betul netizen beramai-ramai mengungkapkan kecewaannya dengan menampilkan narasi-narasi yang sarkastis di media sosial terkait gerakan mau jadi koruptor. Lebih baik jadi koruptor ya. Ya, 400 miliar dihukumnya cuma 6 tahun setengah. Bagaimana semua tidak mau begitu ya pemirsa. Dan saat ini di Apa Kabar Indonesia Pagi studio di TCI Kuningan sudah hadir beberapa narasumber yang tentunya kita akan membahas bagaimana vonis untuk Harvey Muiz. Iya, di sini sudah hadir Pak Kudri Sitompul, pakar hukum pidana. Selamat pagi, Pak Kudri. Pagi, Pak. Ya, pagi. Kemudian ada Mas Kirdi Putra, pakar mikroekspresi. Selamat pagi, Mas. Nanti kita akan bahas bagaimana ekspresi Harvey Muiz. Betul sekali. Selama persidangan. Selama persidangan. Tapi juga di Kumala sudah terhubung dengan kami Nova Mujahid, analis drone emprit via Zoom nih. Selamat pagi, Mas Nova. Pagi, malah pagi Philip. Pagi Mas, mungkin saya akan ke Mas Nova terlebih dahulu ya. Mas Nova, bagaimana kemudian melihat fenomena permintaan ataupun rasa kecewa dari masyarakat Indonesia yang dilampiaskan melalui media sosial? Seperti apa Mas Nova? Pertama-tama Harvey Muiz menjadi trending topics di hampir semua kanal media sosial selama ketika putusan itu dikeluarkan ya. Jadi trending topik itu agak lama dia, lebih dari 2 hari itu jadi trending topik di Indonesia. Terus kalau kita lihat perbincangannya, itu menjadi trending topik saja artinya sudah sangat besar perhatian publik di sana ya. Terus kalau kita lihat perbincangannya, itu kelihatan kalau memang kalau dari sisi volume ada lebih dari 10.000 postingan tentang Harvey Muiz ini dengan menuai lebih dari 641 juta interaksi. Sebagian besar interaksi isinya memang kemarahan. Sebagian besar itu dilakukan di Twitter, lalu sebagian lagi di TikTok, lalu banyak juga yang membahasnya di YouTube, Instagram, dan Facebook juga. Jadi kalau dilihat sentimennya itu semuanya, hampir semuanya itu negatif. Semuanya memaki-maki, semuanya mengecam, semuanya curiga. Kayaknya jangan-jangan ada peran uang dalam putusan hakim. Juga Sandra Dewi sempat menghapus foto-foto suaminya dan itu juga menjadi kekecewaan gitu ya. Ini kayaknya drama sekali. Lalu juga betul tadi banyak orang yang saya rela deh, nggak usah 300 triliun, kasih saya 100 triliun, 200 setengahnya 200 sisanya untuk disumbang untuk fakir miskin. Atau jangan banyak-banyak juga, kasih saya 1 triliun, saya rela 6,5 tahun. Kira-kira begitu. Jadi kemudian itu kan dibandingkan dengan betapa kecilnya pendapatan masyarakat saat ini, betapa kehidupan susah dan para koruptor itu cenderung divonis ringan pada kasus-kasus korupsi. Dan kalau dilihat perbincangannya, petanya, sayangnya perbincangan ini di media sosial tidak banyak dilakukan oleh aktor-aktor, tokoh-tokoh nasional ya. Pak Mahfud MD salah satu yang kritis terhadap ini dan dia mendapatkan respon cukup besar. Tetapi selain itu tidak terlihat ada tokoh-tokoh nasional lain yang mengadres permasalahan ini. Sehingga perbincangannya itu lebih condong didorong oleh akun-akun yang memang cenderung kritis pada pemerintah, kepada tata kelola pemerintahan kita, kayak gitu. Dan kalau kita lihat berapa banyak, bagaimana sih tanggapan netizen, emosinya apa aja sih? Yang paling tinggi pertama tentu saja adalah menduga, antisipasi. Jadi menduga ada peran uang di balik putusan Harvey Muiz. Lalu menunggu dan berharap hasil banding yang diajukan jaksa, juga berharap ada perbaikan pada sistem dan institusi peradilan di Indonesia. Yang kedua tentu saja kaget, kok bisa kayak gitu. Juga kaget juga, kayaknya ini dampak dari korupsi yang sudah sangat menyebar di semua institusi di Indonesia kayak gitu. Juga banyak juga yang kaget, ingin dan rela menggantikan posisi Harvey Muiz. Ini kemudian dikontraskan dengan kalkulasi pendapatan harian. Banyak sekali yang membuat video-video. Yang paling top itu yang mana, Mas Nova? Yang paling tinggi narasi dari netizen itu yang seperti apa?
yang pengen menggantikan itu yang paling tinggi. Pertama, saya rela dihukum 6,5 tahun. Jangan kasih 300, tidak 300 triliun, cukup kasih 100 triliun, cukup kasih 1 triliun. Itu banyak sekali yang berbicara seperti itu. Lalu yang kedua yang paling banyak adalah menghitung juga. Ini kalau totalnya 300 triliun, per harinya berapa ini dia dapatkan. Dan kalau Harvey Moise begitu, saya sih nggak 300 triliun, cukup sehari sekian juta saja saya sudah cukup, sudah rela dimasukkan dalam penjara, kayak gitu kira-kira. Jadi keresahan-keresahannya disampaikan dengan cara yang kalau menurut saya lucu-lucu tapi juga mengena buat. Bagaimana kemudian reaksi netizen yang tadi kita juga sudah melihat bagaimana sebanyak 77% mengaku tidak puas dengan vonis 6,5 tahun untuk Harvey Moise. Kalau untuk Pak Cudri Sitompul selaku pakar hukum pidana melihatnya seperti apa? Pantas gak? Saya kira pantas ya. Masyarakat pantas ya. Di kalangan akademisi juga kita bertanya-tanya gitu. Kejaksaan Agung itu ada format ya tuntutan. Jumlah sekian tuntutan ya. Ada sekian, kalau berapa kerugian negara sekian, ini berapa sekian dan ini. Kalau di atas udah ini di atas 1 triliun itu dihukum maksimal tuntutannya. Mestinya dituntutnya 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup. Ya misalnya gitu kan. Katakanlah nggak usah lah seumur hidup lah tuntutan gitu loh. Itu kan patokan dari ini ya. Jadi masyarakat itu kan sekarang ini udah cerdas, informasi itu mudah. Kalau kita pakai jempol aja, kita kebijakan penuntutan ini kita keluar ada putusan kayak gitu, itu mencederai. Jadi ini saya kira ini bukan masalah tragedi hukum, saya kira ini tragedi keadilan. Di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan hakim wajib ya mengikuti rasa keadilan yang ada di masyarakat. Wajib ya? Wajib, itu ada di Undang-Undang Pokok, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, di masyarakat itu ya kita kan lihat patokannya apa hukuman. Kan kita bisa lihat, oh dalam perkara ini sekian, dalam perkara ini sekian. Bahkan ada orang sudah ada koruptor satu di KPK, di kejaksaan lagi ini. Diproses ya kan? Lagi. Double incrimination. Padahal menurut teorinya dia harus digabung, dicari, ditambah sepertiga paling beratnya. Itu teorinya. Tetapi justru di KPK dihukum 20 tahun, di kejaksaan 20 tahun, 40 tahun. Berarti dia hukuman sampai mati. Itu acuan. Ada misalnya ini ya. Nah, kita tahu bahwa korupsi ini adalah kejahatan, bukan hanya kejahatan hukum. Tetapi ini kejahatan kemanusiaan. Karena korupsi membuat masyarakat itu jadi miskin. Karena uang negara diambil. Ini jadi korupsi ini bukan sebaliknya. Korupsi bukan kejahatan hukum. Tetapi ini kejahatan kemanusiaan. Karena itu disebut sebagai extraordinary crime. Extraordinary crime. Ada 300 juta penduduk Indonesia yang dirugikan dengan korupsi. Loh iya dong, itu rasa keadilan kayak begitu. Nah, jadi saya kira ya kan, secara teknis betul katakan misalnya hakim itu selalu ya kan menghukum lebih ringan. Kecenderungannya ya, lebih ringan dari apa yang dituntut oleh kejaksaan. Karena kejaksaan dianggap merepresentasikan rasa keadilan masyarakat. Itu konsepnya. Kenapa hakim itu suka memutus lebih rendah dari tuntutan jaksa. Karena jaksa penuntut umum dianggap merepresentasikan rasa keadilan masyarakat. Karena itu. Tetapi di dalam kasus-kasus korupsi kalau kita ingat ya almarhum Hakim Agung Artijo, dia kasih double. Iya kan? Gak ada batasannya. Kalau hakim itu bisa dari 1 hari sampai hukuman mati dia boleh punya kewenangan untuk itu. Tapi kalau dari 300 triliun yang dirugikan untuk negara Pak Cudri, kemudian tuntutan 12 tahun dipotong menjadi 6,5 tahun, kalau Pak Cudri melihatnya seperti apa? Tapi kan tuntutnya bukan 12 tahun, bukan? Tuntutannya, kemudian divonisnya 6,5 tahun. Iya. Gitu. Ya, itu kan kalau dituntut begini,
saya katakan tadi dalam ketentuan kejaksaan, kalau putusan hakim kurang dari setengah dari apa yang dituntut, dia wajib melakukan banding, upaya hukum. Ya, apalagi kalau bebas dia harus kasasi, ya kan? Itu memang ini ya. Tetapi kan maksudnya gini, ini masyarakat ini sudah begitu apatis sama sistem hukum kita. Banyak kasus-kasus kayak gini. Ditambah kayak begini, tambah apatis. Makanya saya mengerti kalau ada gerakan ayo menjadi koruptor gitu loh. Ya kan? Jadi ada bilang negara kita ini adalah negara maling gitu loh. Waduh, gitu loh. Ada kan kayak begitu. Iya. Saya kira ini ya kita mengharapkan pimpinan nasional, terutama Presiden Prabowo waktu dia pidato dalam pelantikannya, dia begitu berapi-api ya, mau memberantas ya. Dia bilang sampai dikejar ke kutub, untung nggak dikejar sampai ke bulan. Itu ya. Masih. Jadi ini kan sebenarnya ada political will dari Pak Prabowo itu mau memberantas gitu. Iya. Tetapi memang untuk memberantas korupsi yang sudah akut nggak mudah memang. Baik. Ya, memang ada mau jalan pintas lah. Ya sekarang begini, sejak sekarang menurut Pak Prabowo udahlah ya. Kita bisa rekonsiliasi, ya kan? Ya kejahatan pelanggaran HAM aja boleh rekonsiliasi, pajak aja boleh pemutihan. Oke, sekarang zamannya saya, sekarang yang lalu-lalu udah oke. Saya ini kan, saya nggak bukan dimaafin. Kita nggak nuntut kalau kamu kembaliin uang negara. Baik. Tapi kalau kamu curang, kita hukuman mati. Nah, saya kira dalam hal kayak begini, Pak Prabowo ini harus coba berbicara sama kejaksaan. Nah, memang ya presiden nggak bisa mengintervensi mestinya secara teori, tapi secara praktek. Satu lagi sih, saya kira ini nanti di sidang tahunan MPR, gabungan sidang MPR atau gabungan MPR, DPD dan Mahkamah Agung, ini harus dibicarakan nih. Kayak begini nggak bisa dibiarin. Nanti masyarakat bisa bertindak sendiri. Baik, masyarakat bisa bertindak sendiri, dan salah satu yang membuat masyarakat geram adalah mungkin ekspresi dan juga tindak tanduk dari Harvey Muiz ketika mengikuti sidang. Kita akan tanya ke Mas Kirdi Putra, tapi sejenak lagi sesudah Apa Kabar Indonesia Pagi, Rehat. Tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, dan sebelum kita melanjutkan bagaimana perbincangan warga Indonesia yang kemudian merasa geram dengan vonis 6,5 tahun untuk Harvey Muiz, kami akan ajak Anda untuk menuju ke Gelora Bung Karno. Sudah ada reporter kami Margareta Novita yang akan mencoba meminta tanggapan masyarakat terkait vonis Harvey Muiz. Silakan Margareta. Ya pemirsa, Harvey Muiz tersangka kasus timah ini sedang ramai diperbincangkan di masyarakat, dan saat ini saya mau bertanya langsung kepada warga yang ada di Gelora Bung Karno ini terkait vonis ringan yang dijatuhkan ke Harvey Muiz. Di sini ada Mas Alex. Selamat pagi Mas Alex. Pagi. Mas Alex, ini tanggapannya gimana? Ini Harvey Muiz kan sudah merugikan sekitar 300 triliun. Nah, dengan vonis ringannya 6,5 tahun dan denda 210 miliar. Ini tanggapannya gimana, Mas? Menurut saya ini nggak make sense ya. Kalau misalnya cuman hanya sekedar uang bisa membebaskan orang, itu sangat mudah banget untuk menjadi koruptor gitu. Tapi jadi menurut saya ini nggak make sense sama sekali. Gitu. Kabarnya nih Mas, ini vonis ringan ini juga karena sikap dia, attitude dia yang sopan, kemudian juga ada tanggungan keluarga anak kecil. Nah ini dari tanggapan Mas Alex sendiri gimana nih? Menurut saya ini kurang kompeten ya. Dari segi hukum harusnya jangan tumpul begini gitu. Lebih baik untuk masalah personal itu tidak disandingkan dengan apa yang udah dia perbuat gitu loh. Harusnya ya apa yang dia perbuat dia harus menerima resikonya. Mas, ini akan berpotensi menjadi citra buruk nggak sih Mas di pemerintahan Prabowo, Presiden Prabowo, jika hukumnya ini tetap berlaku dengan vonis ringan ini? Berlaku pasti bakal berdampak buruk ya untuk masalah seperti ini gitu loh. Apalagi kita tahu gitu. Indonesia lagi kurang baik-baik saja gitu loh. Baik, ini kalau menurut Mas Alex, harusnya berapa tahun sih Mas yang make sense untuk membayar kerugian negara nih? Kalau boleh jujur untuk berapa tahunnya saya nggak bisa memastikan. Tapi yang jelas
lebih baik seorang koruptor itu dirampas segala macamnya. Alex, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat kembali melanjutkan olahraga di minggu pagi ini. Terima kasih, Mas. Pemirsa, kita lanjut ke masyarakat atau warga lain yang ada di Gelora Bung Karno. Di sini ada Mas Hadian. Selamat pagi, Mas Hadian. Pagi. Mas, ini kan Mas tahu ya, Harvey Mois ini sedang ramai diperbincangkan. Nah, menurut Mas ini vonis ringan yang diberikan ini seperti apa? Vonis teringan. Vonis teringan, ya kayaknya minimal penjara ya, tapi kayaknya nggak 6,5 tahun juga sih harusnya ya. Nah, harusnya berapa tahun nih menurut Mas Hadian? Berapa ya? Ratusan triliun ya? Ratusan triliun di atas 20 tahun. Baik, ini Mas kan berkaitan juga sama sikap dia yang sopan, kemudian juga punya keluarga. Nah, ini dari Mas sendiri tanggapannya seperti apa nih? Apakah make sense atau bagaimana? Enggak sih ya, karena pengadilan harusnya tidak memandang apa istilahnya, memandang bulu ya. Jadi harusnya kalau memang yang dilihat itu objektifnya, maksudnya kalau memang kerugiannya sekian, harusnya harus dihukum sekian gitu kan, harus. Baik, kalau untuk nominal sendiri yang cocok berapa triliun ini Mas untuk mengembalikan kerugian negara yang dia buat ini sekitar 300 triliun. Menurut Mas ini yang angka yang cocok untuk membayar kerugian ini berapa nih Mas? Oh, balikin aja semuanya mungkin ya, seutuhnya kali ya. Oke. Baik, Mas Hadian, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan berolahraga bersama teman-teman. Terima kasih. Ya pemirsa, itu tadi tanggapan dari masyarakat bahwa memang mereka ini menilai keputusan hakim memvonis 6,5 tahun kemudian juga denda sebanyak 210 miliar ini kurang dan dirasa belum memberikan efek jera kepada koruptor di Indonesia. Untuk sementara kembali ke studio. Baik, terima kasih Margareta. Ini tadi tanggapan masyarakat menilai bahwa sangat ringan vonis dari Harvey Mois ini. Nah, salah satu yang juga membuat geram dari warganet dan juga masyarakat adalah ekspresi dan juga tingkah laku dari Harvey Mois ini dan juga istrinya Sandra Dewi ya dalam persidangan. Kita akan membahas itu bersama dengan Mas Kirdi. Mas Kirdi, dari amatan Anda, bagaimana Anda melihat ekspresi dari Harvey Mois ini selama persidangan, terutama atau khususnya saat mendapatkan vonis ringan? Apakah ada ekspresi kelegaankah atau seperti apa? Sebagai awal saya akan bilang bahwa ekspresi kelegaan itu nggak muncul memang di Harvey. Ya, ketika dia terima sidang putusan dan sebagainya. Tapi itu kan jadi pertanyaan kemudian, karena kalau kita libatkan pola sebelum-sebelumnya, bukan cuma di ujung nih. Ketika sebelum-sebelumnya dia juga tidak menampilkan penanda bahwa dia takut, gitu kan kelihatan dari kan wajah kalau orang takut, bahasa tubuh yang juga misalnya awkward gitu misalnya ya, canggung segala macam itu nggak keluar sama sekali. Artinya apa? Artinya buat apa lega kalau di ujung nih ya? Buat apa lega kalau di sini aja dia udah nggak takut sesuatu? Berarti ini tidak ini lagi ya, kalau tidak saya, berarti lagi ya. Kalau saya nggak menghadapi sesuatu yang saya takuti dari awal, ya begitu putusan keluar saya nggak perlu lega atau gimana-gimana. Berarti bisa dibilang Harvey Mois sudah mengetahui akan ke arah mana hukum yang sedang dia jalani. Bahwa itu adalah salah satu alternatif kemungkinan yang bisa kita artikan dari ke tanda petik tidak ada nervous, tidak ada rasa takut, itu bisa saja. Gini ngelihatnya, kenapa sih orang takut? Pertama-tama sebelum ekspresi itu kan sebetulnya penanda akhir. Ketika seseorang takut itu maka ada tarikan misalnya alis agak ke atas, ada ketegangan di sebelah sini gitu. Itu adalah penanda akhir. Kalau kita tarik lebih awal lagi, orang takut itu karena dia tidak tahu akan menghadapi apa. Ketidaktahuan itu. Nah, ketidaktahuan itu bisa menimbulkan proyeksi pikiran seseorang tuh berpikir, nanti saya A, nanti saya B, nanti saya C, nanti saya yang jelek-jelek. Nah, kalau ujungnya ini nggak kelihatan dan itu polanya terus-menerus dari awal, bisa dipastikan berarti ini nggak ada. Kalau ini nggak ada, artinya dia tidak khawatir. Kalau nggak khawatir berarti tidak muncul ketakutan-ketakutan itu. Nah, itu cuman bisa di tanda petik istilahnya dihilangkan dengan dia itu kira-kira sudah paham alurnya nih kayaknya ke arah sini nih. Nah, tetapi siapa yang membuat dia yakin? Itu kan pertanyaannya. Nah, kalau Pak Cudi sendiri melihat, saya menerjemahkan Mas Kim ini terlalu halus ngomongnya. terlalu baik begitu bisa dibilang ya Pak ya? Ya, bahasanya ini sulit dipahami oleh rakyat kecil nih. Iya, betul. Jadi terpaksa saya harus menafsirkan. Ini perkara udah diatur gitu aja lah. Udah Gitu loh. sudah diatur begitu Sudah ya. diatur. Gitu aja lah. Gitu loh ya. Jadi begini.
tadi saya katakan bahwa ini kan kejahatan kemanusiaan, ya kan. Nah, secara teknis itu nanti, ya kan, bisa saja ini kalau memang udah kita bilang udah diatur, dia tahun depan keluar. Kalau ini inkrah ya, karena sekarang koruptor itu boleh dapat remisi, grasi dan lain-lain. 2/3 dari hukumannya dia boleh lakukan percobaan, ini, ya kan. Kalau betul tahun depan, tahun 2026 dia udah keluar, waduh, udah ini bener, udah kemanusiaan yang saya kira gini. Saya kira kita berharap ya nanti ini banding, ya kan, hakim tingginya ini udah maksimalin aja 20 tahun, ya kan. Ya, jadi kalau misalnya pakai teorinya Pak Artijo, dia bilang kalau koruptor, saya nggak baca tuh perkaranya, dia bilang saya nggak perlu detail gini, saya cuma nih dilihat ke ini 20 tahun. Jadi di dalam sejarah korupsi ini yang terbesar 300 triliun. Mana ada perkara yang merugikan keuangan negara 300 triliun? Mana ada? Kok dihukum 6 tahun? Ini kan bisa jadi acuan nanti. Ya kan, putusan hakim juga di dalam memutus itu dia mempertimbangkan dengan perkara-perkara yang hampir sama, yang sejenis kayak itu. Dia kan bisa jadi acuan ini. Ya katakan jurisprudensi itu kan paling tidak acuan gitu loh. Dan gitu. Nah, makanya saya kira seperti Pak Artijo yang dia bilang di mana-mana, kalau ada perkara korupsi, saya nggak lihat itu perkara berkasnya, udah saya hukumin aja, dia bilang gitu. Saya kira juga ini harus ada ekstrim yang kayak begini. Kalau nggak masyarakat akan niru, dibilang ada gerakan jadi koruptor. Jadi orang mau jadi pegawai negeri, orang mau jadi aparat hukum, tujuannya bukan mau menegakkan hukum, mau korupsi gitu loh. Iya kan? Ini kalau udah sampai kayak begini. Saya ini tadi di luar ini sudah bilang, saya ini udah generasinya nggak akan menikmatin gitu. Yang akan merasakan ini bukan anak. Anak mungkin deket-deket sama saya. Ini cucu kita, ini kayak gimana nanti? Beban moral yang akan ditanggung kalau oleh kayak cucu begini kita ya, nih, ya kan? Kalau prinsipnya, kalau bisa kita korupsi, kenapa kita jujur gitu loh? Kenapa harus kerja keras? Bisa dibilang kan begitu. Ini kalau bisa cepat lewat bapak, ngapain lewat sekolah gitu loh? Nah, Pak Kurit, seperti yang ditanggapi oleh masyarakat tadi, ini juga bisa menimbulkan presiden hukum terhadap penegakan hukum di Indonesia. Nanti kita akan bahas itu lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, kita akan lanjutkan perbincangan. Masih membahas terkait dengan vonis ringan Harvey Muiz, kita ke Mas Nova terlebih dahulu. Mas Nova, kalau dari pengamatan drone emprit ini sebenarnya harapan masyarakat terhadap vonis Harvey Muiz ini maunya berapa tahun sih? Kebanyakan justru tidak berbicara berapa tahun ya, tapi yang sudah dikorupsi atau potensi kerugian negara itu dikembalikan. Jadi tentang perampasan asetnya ya. Dan itu kemudian digulirkan lagi, jangan sampai begitu katanya, jangan sampai dimiskinkan, karena sekarang saja Sandra Dewi ini sudah miskin, iuran BPJS-nya itu sudah dibiayai oleh negara. Jadi ternyata konon Sandra Dewi ini dan keluarga ya, Harvey Muiz dan Sandra Dewi, BPJS-nya adalah penerima bantuan iuran dari pemerintah kayak gitu. Jadi bukan berapa tahun ya, tapi uangnya dikembalikan kepada negara. Dan kalau kita juga melihat bagaimana Mas Nova tadi sempat menjelaskan bahwa kasus ini menjadi trending topik beberapa hari begitu ya. Apakah memang ini sesuatu yang normal atau justru mencetak sejarah, Mas Nova? Untuk kasus korupsi ini baru kayaknya dalam beberapa lama, ya ini baru pertama ya, kasus korupsi yang menjadi atensi perhatian. Sebelum-sebelumnya tidak terlalu banyak. Kalau kemarin ya kita bicara ada kasus yang melibatkan korupsi juga, ada Pak Hasto gitu. Tapi yang paling banyak berbicara tentang Pak Hasto itu justru adalah politisi, tokoh-tokoh nasional ya, politisi. Tetapi kalau yang ini tokoh nasional itu saya lihat cuma Pak Mahfud MD saja di media sosial yang bicara. Jadi kalau melihat partisipasinya dengan minimnya tokoh nasional yang ada yang berbicara di media sosial dan ramainya publik meramaikan berbicara juga tentang hal ini, maka bisa dikatakan ini cukup menarik buat publik, berbeda dengan kasus korupsi sebelumnya kayak gitu. Selain itu juga memang karena nilainya fantastis ya, yang diekspos itu kan 300 triliun potensi kerugian negara, dan publik memahami 300 triliun itu ya yang dikorupsinya kayak gitu ya.
Itu bukan nilai yang sedikit gitu, 300 triliun udah berapa kali APBD itu aja bingung kali ya ngitungnya pakai apa gitu. 300 triliun begitu ya Mas Nova. Nah sekarang saya mau ke Pak Cudri selaku pakar hukum pidana. Pak, kalau kita bisa melihat bagaimana nominal yang begitu fantastis, kemudian ada nggak sih Pak sebenarnya klasifikasi yang menentukan berapa lama hukuman seorang koruptor terkait nominal merugikan negara? Ada, untuk Anda nanya. Tadi saya lupa, kalau Anda nggak nanya saya lupa. Saya kira-kira masih eranya Pak Artijok, itu Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran, ya, surat edaran Mahkamah Agung. SEMA itu adalah hasil pleno rapat, ya, itu kan Mahkamah Agung tiap tahun mengadakan rapat pleno. Nah, salah satu hasil rapat pleno yang dipermasalahkan itu adalah ketidakjelasan strafmat, penghukuman ini, ya, sering simpang siur. Nah, atas dasar itu Mahkamah Agung mengeluarkan, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA tadi, ya, mengatur minimum putusan. Jadi sekian, misalnya merugikan keuangan negara sampai misalnya 50 miliar itu dihukum 4 tahun, di atas itu 8 tahun, di atas 100 miliar 8 tahun, selebihnya itu maksimal gitu. Tapi yang diatur ini minimumnya, bukan maksimal. Berarti ada minimum yang diatur ya Pak? Nah, saya khawatir hakim yang mutus ini lupa gitu loh. Ada surat edaran Mahkamah Agung ini loh. Ya berarti kan? memang sudah ada minimum dari hukuman yang harusnya dijatuhi. Nah, kita kasih kesempatan ke Mas Kirdi dulu. Udah ketawa-ketawa, mungkin ada tanggapannya Mas, gimana? Jangan halus-halus ngomongnya. Kalau gitu sebelum saya nembak lebih keras lagi gitu ya, saya komentari dulu. Ini kurang halus apa juga? Mungkin hakimnya lupa, itu kan bahasa lain untuk kok nggak dipertimbangkan sih gitu kan gitu ya. Itu satu. Betul. Yang kedua, setuju bahwa kata-kata tadi bisa dimaksudkan bahwa memang bisa jadi salah satu kemungkinan yang cukup besar rakyat itu kemudian jadi berpendapat bahwa hukum Indonesia bisa diatur nih. Ya udahlah kan, makanya muncul gerakan tadi rame-rame jadi korupsi tadi, koruptor tadi. Betul. Gitu. Dan itu saya tersentak loh tadi ketika kita pembahasan tentang rame-rame menjadi koruptor tadi. Kenapa? Bisa dibayangkan nggak ketenangannya seorang Harvey itu akan menular ke yang lain, bahkan sampai masyarakat yang kelas menengah maupun bawah yang punya kesempatan pada satu titik dalam sejarah hidupnya nanti untuk gua korup aja deh. Dan mereka ketika menghadapi hakim, menghadapi polisi juga akan tenang. Kenapa? Ini kesannya kayak ringan ya, ekspresi, gestur, tetapi ini menular. Ini adalah penyakit tanda petik psikologis yang bisa menyebabkan orang jadi nggak punya perasaan bersalah atau takut ketika mereka korupsi, sehingga tidak menciptakan sebuah gestur perasaan yang khawatir, nervous seperti itu. Dan bisa dibayangkan nggak apa yang terjadi di Indonesia Raya ini kalau semua orang, tidak semua lah, banyak orang sudah seperti itu. Mau jadi apa negara ini? Tidak memberi efek jerah begitu ya? Memberi efek jerah, bahkan akhirnya semua orang yang bisa tanda petik korupsi, baik itu pemerintah maupun swasta, dihantam aja semua. Memilih untuk korupsi. Tapi karena itu jalan cepat. Sebenarnya ekspresi Harvey Muiz selama persidangan ini adalah ekspresi yang natural atau dia punya upaya untuk mengontrol emosinya, mengontrol ekspresinya? Ini pertanyaan menarik. Apakah kemungkinan dia mengontrol emosinya? Jawabannya adalah mungkin saja. Tapi kalau dia dari awal sampai sekian kali persidangan itu konsepnya adalah polanya landai seperti itu terus, tidak ada kebocoran sedikit pun bahwa dia kemudian kelihatan nervous, kelihatan takut, maka bisa dipastikan kemungkinan sangat besar bahwa dia memang tenang. Dan setuju dengan kata Pak Kudri tadi bahwa bisa jadi salah satu kemungkinan paling besar adalah orang kemudian berpikir diatur nih, bisa tenang kayak gitu. Baik. Dan itu sekali lagi buat Indonesia secara luas sangat tidak sehat. Baik. Sudah diatur dan tentunya kita berharap bagaimana kasus ini juga tidak mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk kemudian berbondong-bondong, berboyong-boyong menjadi koruptor. Ini dengan Mas Diki. Jadi ada penelitian di Amerika itu kenapa orang terdakwa di sana selalu itu cemas. Baik. Karena dia nggak tahu apa yang akan diputus, kecuali yang begini. Diibaratkan dia masuk terowongannya, dia nggak tahu ada akhirnya di mana. Dalam kasus ini sudah tahu arahnya kemana di sana gitu. Itu yang tentunya menjadi menarik dan
Kita berharap bagaimana kembali kita lagi berharap netizen dan masyarakat Indonesia tidak mengikuti jejak para koruptor. Iya, dan mudah-mudahan nanti dengan bandingnya jaksa ini bisa ada keadilan, rasa keadilan kembali masyarakat yang kembali begitu ya Pak Judri. Terima kasih banyak Pak Judri. Terima kasih juga Mas Firdi, Nova untuk Mas Nova. pembahasannya di kasus Harvey Mois. Dan pemirsa, berakhir sudah perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Firpusyonaso. Dan saya Andi Kumala. Terima kasih perhatian Anda. Selamat berakhir pekan. Selamat pagi. Sampai jumpa.